Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk, dan saat ini sudah hadir di studio bersama narasumber kita juga. Tadi ada selain Mas Yunarto, ada juga sekarang selamat siang Pak Rilkoto, dan Koordinator Perubahan Sosial dari Rumah Perubahan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang perubahan sosial, ini juga sudah terjadi perubahan sosial nampaknya di masyarakat kita, khususnya juga anak-anak muda, dengan mereka sampai membentuk kelompok sendiri, atau ada hashtag juga menggunakan media sosial untuk mendukung atau memilih calon pemimpinnya. Nah, ini Pak Rilkoto sendiri, Mas Ril ini melihatnya ini seperti apa yang sudah terjadi kepada masyarakat kita sampai seperti apa sih ini mereka membuat seperti itu, atau karena memang masyarakat atau generasi muda kita sudah mulai aware, sadar politik lah seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi menarik di tengah-tengah masyarakat kita ini sekarang agak mulai bermacam-macam fenomena sosialnya. Nah, yang menarik itu adalah tentang kesadaran warga sebenarnya. Nah, warga kita ini sekarang, terutama yang anak-anak mudanya, kesadaran sosialnya ini agak muncul. Ini lagi muncul-munculnya sekarang ini. Nah, kita melihat lah ya, salah satu misalnya mengenai kepemimpinan Pak Ahok atau apalah yang lain namanya, atau apa saja persoalan-persoalan sekarang itu. Nah, terus juga yang lebih menarik lagi anak-anak mudanya ini. Nah, misal contoh satu lagi persoalan-persoalan apa yang model, sekarang ini Pak Ahok dia bisa membuat model-model yang sesuai dengan inovasi kekinian. Seperti apa Pak? Nah, contoh misalnya kan banyaknya anak-anak muda. Nah, anak-anak muda suka dia hal-hal baru itu. Misal contoh Pak Ahok dia, lu jangan begitu misalnya. Lu kerjanya begini. Nah, terus dia nunjukkan contohnya. Jadi bukan hanya sekedar bicaranya gitu. Solutif begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau kata Mas Toto tadi, beliau membawa komunikasi yang berbeda, memang berbeda. Nah, komunikasi yang beliau pakai komunikasi rakyat benar. Komunikasi lu, gua, ente segala kayak gitu. Dan kalau dilihat dengan cara seperti itu cukup berhasil untuk menggandeng masyarakat dan merangkul anak-anak muda. Iya, cukup berhasil. Saya lihat begitu. Dikarenakan apa? Karena begini, anak-anak muda kita ini sekarang dia haus yang baru-baru. Yang baru berarti nggak laku begitu Pak? Tidak seperti itu. Ya baru itu kan kalau ngelihat Ahok, jangan ngelihat Ahok dari wajah, jangan lihat Ahok itu dia dari fisiknya lah, atau karakternya lah. Tapi lihat Ahok itu dari inovasinya. Nah, yang saya lihat anak-anak muda yang senang itu dia dari inovasinya, belak-belakannya, mengenai korupsi dia terang-terangan, misalnya siapa yang korupsi dia sebut-sebutin aja gitu. Nah, anak-anak muda itu butuh itu sekarang. Kejelasan. Ada gebrakan seperti itu ya. Gebrakan lah kalau bahasanya Mas Toto ini. Baik. Ini kita ada penelpon lagi dari Banyuwangi, ada Pak Chandra. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada tanggapannya terkait posisi Ahok ini yang masih kuat. Silakan, mungkin ingin bertanya juga dengan narasumber. Ya, terserang walaupun saya jauh di ujung, tidak memberikan kontribusi penambahan suara maupun pengurangan, tapi mau bertemu. Kalau ini posisi sekarang masih kuat. Dan masyarakat tahu harus mencari pemimpin yang betul memiliki integritas, satu, dan dia sebagai trigger untuk membangkitkan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh gubernur yang saat ini berkuasa yaitu Pak Ahok itu tetap disiapkan untuk ke depan. Karena sejak lama ketika berpasangan dengan Jokowi, saya lihat ini dua sejoli yang memang cukup mantap. Dan hanya saja dari Pak Ahok saya sarankan, ya pendekatan humanisnya yang kurang. Jangan sampai ada benturan budaya berbeda dengan Pak Jokowi yang memang asli orang Solo. Jadi bisa dia itu lebih pendekatan kebudayaan, anda pasor, sehingga di tengah-tengah masyarakat apapun gagasannya dia bisa diterima, termasuk baik Pak Chandra. Kota sendiri, masyarakat harus memang dituntut banyak untuk terlibat langsung dari budaya untuk membersihkan sampah di rumahnya masing-masing. Baik. Pak Chandra, kami sudah menangkap maksud Anda. Salut Ahok. Saya yakin ke depan masih bisa memimpin Jakarta karena dia masih diperlukan oleh masyarakat Jakarta sebagai patron untuk memimpin
yang ada di daerah. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Chandra. Oke, saya ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, ini kembali mengenai sosok Ahok itu sendiri ya. Kalau melihat, ya dia memang adalah orang yang konsisten dan tegas dan belak-belakan seperti tadi yang disampaikan. Tapi nggak semua dong warga Jakarta juga senang dengan hal seperti itu, khususnya mereka yang lagi banyak direlokasi nih. Mereka kan juga adalah orang-orang yang juga nantinya memberikan kontribusi pada suara warga Jakarta ke depannya. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Pemimpin tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tidak ada satu pemimpin pun yang pernah bisa mendapatkan elektabilitas 100% makanya. Bahkan tingkat kesukaan mencapai 100%. Tapi pemimpin adalah orang yang bisa memprioritaskan aspek-aspek apa saja yang harus diselesaikan dengan keterbatasan waktu dan resources yang ada, jumlah anggaran, dan kemudian bagaimana dia bisa mengoptimalisasi dengan cara menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Dan tafsir Ahok ketika saya harus berhadapan dengan masalah Jakarta yang kompleks, dengan bagaimana ruwetnya masalah Jakarta yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, menghadapi banyak orang yang sangat memiliki kekuatan besar, begitu kan, istilahkan mafia, begitu. Ya harus gaya, tanda kutip, ada yang mengatakan harus gaya edan. Begitu. Itu memang yang dibutuhkan Jakarta? Itu yang akhirnya saya pribadi menyatakan iya. Tapi saya tidak berani mengatakan itu yang betul ya. Saya pribadi menyatakan iya. Itulah mengapa kemudian gubernur legenda yang ada di Indonesia adalah di DKI adalah Gubernur Ali Sadikin, yang orang juga sering mengatakan tegas, tapi bisa juga mengatakan arogan, agak gila juga begitu ide-idenya, membuka lokalisasi dan segala macam. Yang dipertontonkan Ahok, walaupun tidak sama, tetapi kan kegilaan yang sama, tanda kutip, dia berbeda dengan gubernur yang lain. Dan apakah itu akan menyenangkan semua pihak? Tentu saja tidak. Kalau misalnya suara-suara ini kemudian digarap oleh calon-calon lain, apakah ini bisa mempengaruhi posisi Ahok juga? Ya mungkin saja, tetapi yang saya ingin katakan kalau kemudian itu digoreng kepada isu yang sifatnya primordial, agama, etnis, 2012 terbukti tidak berhasil. Tetapi kalau itu digoreng menjadi sesuatu yang sifatnya lebih rasional, artinya ada yang bisa membuktikan sebetulnya tegas tidak berarti harus kasar, sebetulnya keras tidak berarti harus kemudian arogan, dan kemudian bisa dibuktikan dengan contoh-contoh lain dari daerah-daerah lain, bukan tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang produktif sebagai sebuah isu kampanye. Tetapi sayangnya itu hanya bisa dilakukan kampanye seperti itu oleh orang yang sudah melakukan hal tersebut dan berhasil. Contoh Ridwan Kamil, dia santun, dia tapi juga tetap bersih. Dia bisa mengajak masyarakat di Bandung untuk kemudian kreatif tanpa harus kemudian keras begitu pendekatannya. Kalau kemudian hanya orang yang mengkampanyekan tapi tanpa melakukan itu, menurut saya sulit juga itu bisa masyarakat tetap ingin melihat buktinya seperti itu. Betul. Ini kalau kita lihat ada partai besar yang sudah mendukung Ahok, Nasdem sudah mendukung Ahok, tapi Ahok juga tetap mungkin tetap kekeh untuk maju ke independen. Untuk masih menunggu sisanya lagi untuk mencapai 1 juta KTP untuk Ahok. Nah ini apakah seandainya Ahok tidak lagi maju dengan independen, ini akan merubah elektabilitas dia saat maju nanti atau seperti apa, Mas? Dua-duanya memiliki resiko. Andai kata Ahok tidak maju lewat jalur partai, tentu saja akan ada kecewaan dari partai yang memiliki mesin politik. Andai kata Ahok tidak maju menjadi gubernur independen, mungkin orang akan mengatakan selama ini barang dagangan Ahok bernama teman Ahok itu hanya kosmetik politik. Ujung-ujungnya ada kompromi politik juga begitu. Saya pribadi melihat resikonya mana yang lebih besar, ya menurut saya resiko ketika dia meninggalkan teman Ahok jauh lebih besar. Karena faktor salah satu variabel yang menjadi diferensiasi Ahok malah ketika dia cenderung bisa dikatakan independen. Dia berhubungan dengan partai, tapi dia tidak mau kemudian menjadi underbo partai. Itu yang terjadi pada Gerindra kemarin. Itu yang terjadi pada Gerindra, dulu Golkar, dulu PDIP, dia sempat diusung, dulu PIB, begitu kan. Dia pindah-pindah partai, orang tadi tidak mengatakan dia kutu loncat, tapi mengatakan itulah cara seseorang politisi yang independen dalam berhubungan dengan partai. Jadi saya pribadi tetap melihat resiko lebih gede, karena biar bagaimanapun pemilu pilkada 2012 itu memperlihatkan faktor partai tidak besar. Pak Jokowi Ahok itu hanya mengumpulkan 15% kekuatan partai, tapi bisa menang dengan angka 53%. Itu yang mungkin juga sudah dihitung dengan Ahok. Jadi menurut saya terlalu berbahaya kalau Ahok kemudian memaksa bergabung dengan PDIP, tetapi meninggalkan teman Ahok
Padahal PDIP kan sudah diberikan sebuah sinyalemen oleh Ahok. Saya tidak diusung oleh PDIP, tapi kan saya sudah berikan Jarot, jatah Wagub sebagai kader PDIP. Jadi win-win solution menurut saya. Oke, baik. Saya ke Pak Ariel. Nah, Pak Ariel, kalau kita melihat juga sosok Ahok yang berbeda ini yang Anda katakan, ini yang diinginkan oleh generasi muda atau pemuda-pemuda kita di Jakarta saat sekarang ini. Nah, tapi kan kita lihat juga apa yang sudah dilakukan Ahok seperti membereskan beberapa lokalisasi misalnya, dan itu caranya tidak seperti Pak Jokowi loh. Kalau Pak Jokowi itu kemudian mengajaknya dengan persuasif ya. Memanggil, ya kita tahu di Solo dulu dia melakukan hal yang sama tapi dengan sangat persuasif. Kalau Ahok sendiri bertemu aja nggak mau, belum tentu mau gitu, Pak Ahok. Nah, tapi kan ini kok mereka mau sih mendukung Pak Ahok dengan cara seperti ini? Pak Ahok kayaknya cara komunikasinya beda gitu. Beda dalam artian nggak nyablak juga kan, karena tidak bertemu langsung juga dengan masyarakatnya, langsung beresin aja gitu. Gimana tuh, Pak Ariel? Jadi begini, Ahok ya Ahok, Pak Jokowi Pak Jokowi. Dua orang yang berbeda tapi sama-sama pemimpin. Nah, metode pendekatannya juga berbeda. Misal contoh kayak yang di Kalijodo atau apa segala begitu dengan pola awal kita lihat dulu yang misalnya yang di ini, yang waktu penggusuran awal. Yang di apa namanya ini Kampung Pulau. Itu pola pendekatan. Terus yang kedua beliau pakai pendekatan yang ini. Pendekatan yang di Kalijodo ini, diskusi dan lain-lain, pendekatan. Sungguh pun beliau tidak muncul di situ sebenarnya gitu. Tetapi Pak Ahok ini dia mengerti dulu kita melakukan ini, sekarang kita rubah strateginya begini. Nah gitu. Jadi beliau belajar, ini pandangan saya ya, dia belajar melihat pengalaman masa lalu bagaimana merubah yang sekarang. Nah itu sosok Ahok yang sekarang ini, kalau dari Pak Ariel sendiri melihat sosok Ahok lah yang sebenarnya sosok yang seperti ini yang tepat untuk memimpin Jakarta kembali. Untuk Jakarta ini tidak bisa sembarang orang memimpin. Kan kita tiap hari ini di Jakarta ini macam problem, banjir, macet, terus belum lagi hal-hal yang lain, belum lagi persoalan-persoalan, belum lagi yang lebih parah, Jakarta itu yang hilang itu sekarang adalah kesadaran sosial. Nah, ini Ahok mulai memunculkan itu gitu. Nah, menurut saya ya Ahok mungkin untuk saat ini dia sangat tepat munculnya. Ini yang saya sebut namanya, ini Ahok ini mirip benar ya dengan robot cop ya gayanya. Pembasmi kejahatan seperti itu jadinya. Ya kira-kira robot cop. Sampai harus butuh robot. Baik, Pak Ariel kita akan lanjutin lagi. Terakhir sebentar, tetap